Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah Pak Rusdi mengelola sekolah, dan ketika sekolah menjadi masalah, kita mulai memikirkan bagaimana mengelola sekolah itu, murid-muridnya dirubah pendekatannya dengan sekarang juga memberikan mereka lapangan pekerjaan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekolah pun tidak lepas dari evolusi, perubahan. Dan sekolah-sekolah yang tidak siap berevolusi, dia pasti akan digilas oleh krisis, pasti. Sekarang di Jogja saja sudah banyak universitas yang tutup. Di Jakarta banyak sekali universitas yang kehilangan mahasiswa. Ya, banyak sekali. Tapi yang menarik kok ada universitas tertentu yang mahasiswanya naik. Kenapa mereka bisa naik? Kan gitu. Jawabnya adalah karena mereka lebih seksi dalam tanda kutip. Ya, seksi itu apa sih? Kalau buat anak Jakarta di tengah kota, kampusnya, ya, dan juga IT-nya, gitu kan? Mata kuliahnya, dosennya, evaluasi di dalamnya lebih terbuka, teknologinya lebih terbuka. Tapi juga ada kursus yang menawarkan pekerjaan. Langsung diterima kerja. Kok juga bisa laku. Tapi pertanyaannya, kalau misalnya UI, Erlangga, UGM, ITB bikin, bisa nggak sih? Kok saya ragu gitu? Ragu. Bukan karena ragu nggak bisanya, ragu karena orang-orangnya tidak link ke pasar gitu. Supaya kita bisa jalankan, kita harus link ke pasar. Sekarang kalau kita universitas negeri, kita terikat dengan undang-undang guru dan dosen, dengan undang-undang pendidikan. Untuk ngajar S1 harus bergelar S2, untuk ngajar S2 harus bergelar S3. Sekarang kalau kita mau ngajarin leadership, yang kita dapatkan adalah dosen mengajarkan teori leadership. Dia bukan leader. Entrepreneurship, yang kita ajarkan adalah orang juga tidak pernah jadi entrepreneur. Dia mengajarkan teori of entrepreneurship, kan gitu. Seharusnya untuk mengajarkan entrepreneurship, kita perlu entrepreneur kita bawa ke kelas. Tapi kalau entrepreneur cuma S1, suruh ngajar S1, nggak bisa, terkunci. Dan prioritas kita kan dosen tetap. Prioritas kita sekarang dosen tetap. Ya, buat kita yang di Fakultas Ekonomi, Ilmu Manajemen, ini challenge terbesar. Nah, kalau buat di tempat Bapak, Pak Rusdi, Bapak tidak punya constraint itu, just do it. Just do it, tapi Bapak harus kuasai pasarnya. Ya, kalau Bapak hanya di belakang meja, duduk pakai dasi, nggak bisa. Tapi kalau Bapak bicara dengan para pemberi kerja, Bapak datangin semua, Bapak akan jadi tahu, pemberi kerja tuh maunya itu. Pemberi kerja nggak mau teori, pemberi kerja maunya soft skill. Ya, itu yang penting. Soft skill barangkali sekarang 60-40 dengan teorinya. Teori itu apa? Teori yang applied. Karena mereka bukan jadi scientist, tapi mereka akan menjadi pelaksana dalam pekerjaan. Dan ketika orang baru lulus, dia bekerja di paling bawah, bukan di atas. Ya, nanti baru ada kursus-kursus tambahan supaya mereka bisa berkembang. Ya, kira-kira begitu Pak Rusdi. Saya kira saya sudah menjawab semua ini ya. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara semua. Saya kembalikan Pak Gatot. Mudah-mudahan di lain waktu kita masih bisa bertemu kembali. Saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Renald. Jadi memang waktu sudah lewat jauh ini, hampir 20 menit. Jadi kami akan akhiri. Terima kasih untuk semua site yang sudah bergabung dan juga kepada Pak Renald. Mudah-mudahan kami bisa bertemu lagi pada Studium General yang berikutnya. Oke, akhir kata sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Justru yang ikut sini dapat sertifikat. Halo, Gue sama Bu. Kayak sertifikat. Aduh, nggak bisa. Nggak bisa CV. Demikian tadi Katanya komen. Oh ya. Bu.